Dedi Abdurrahim merupakan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi pertama yang mengikuti pemilihan kepala daerah mendampingi Bima Arya. Sejak bergabung di KPK tahun 2005, Dedi telah menduduki sejumlah posisi. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi. Sementara itu, sebelum menjadi pegawai KPK, pria kelahiran Garut pada 6 April 1966 ini adalah seorang karyawan swasta sejak 1996 hingga 2005 di sejumlah perusahaan ternama. Setelah itu, ia mengikuti seleksi Indonesia Memanggil 1 dan berhasil lolos menjadi pegawai KPK. Hingga akhirnya saat ini menjadi Wakil Wali Kota Bogor periode 2019 hingga 2024. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk lebih dekat mengenal sosoknya dalam Tamu Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Badar TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi dalam program kesayangan kita. Selamat datang di Tamu Ramadan, program spesial Ramadan di Badar TV, program di mana kita akan berkenalan lebih dekat lagi dengan sosok tokoh yang memberi pengaruh besar terhadap bidang yang ditekuninya masing-masing. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, seperti biasa saya juga mengajak Anda untuk selalu terhubung bersama kami melalui official Badar TV ya. Instagram ada, Facebook ada, YouTube-nya juga jangan lupa di-subscribe, oke? Untuk menyaksikan tayangan-tayangan kita, kalau misalnya kita sudah nonton nih di TV, kemudian di streaming juga, tapi pengen lihat lagi. Nah, YouTube-nya jangan lupa ya di-subscribe ya. Seperti biasa, saya Dita Ruspendi akan mengajak Anda pemirsa untuk berkenalan dengan sosok besar dalam Tamu Ramadan kali ini. Kira-kira siapa yang akan menjadi tamu kita kali ini? Langsung saja kita berkenalan lebih dekat lagi yuk dengan narasumber istimewa kita kali ini. Tamu Ramadan kita yang sangat-sangat istimewa kali ini. Assalamualaikum Pak Dedi Abdurrahim, Wakil Wali Kota Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dita Ruspendi. Pak Dedi. Rampes. Alhamdulillah, sedang di rumah ya Pak ya? Iya, kebetulan nanti siang baru ada kegiatan. Oh, alhamdulillah. Jadi bulan Ramadan ini kegiatannya pagi, siang, sore, malam, subuh, malam ya, Pak? pagi lagi. Sampai subuh juga. Luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Dedi? Kumaha Mang? Alhamdulillah, Pangestu, Teh Dita, Kota Bogor hari ini cerah ya, biasanya mendung, tapi kelihatannya sampai dengan sekarang masih cerah. Tapi di ramalan cuaca katanya hujan tipis sampai dengan malam nanti. Nanti kita lihatlah kenyataannya seperti apa. Udah nggak aneh Pak Dedi, setiap saya ke Bogor pasti harus bawa payung. Iya, namanya kota hujan ya. Kota hujan, ya betul. Lagi sibuk apa Pak Dedi? Selain di pemerintahan tentunya. Sejauh ini sih tentu fokus ya, namanya sekarang bertugas di Kota Bogor, saya fokus untuk membantu Wali Kota Bogor Pak Bima Arya, dan saya diberi beberapa tugas yang cukup berat, penanganan infrastruktur, kemudian juga perencanaan beberapa kegiatan-kegiatan pembangunan, sehingga lebih banyak fokusnya ke pemerintahan ya. Kalau untuk yang lain-lain mungkin sampingan aja, tetapi saya juga sekarang menjabat sebagai Ketua Kuarcap Kota Bogor, Gerakan Pramuka ya, dan itu juga cukup banyak menyita waktu. Akan tetapi karena memang sudah menjadi bagian dari tugas untuk melakukan pembinaan bagi para generasi muda ya, kita jalankan dengan ikhlas dan semangat. Demikian Teh. Masya Allah, Masya Allah. Kalau dijalankan dengan ikhlas, semangat, apapun pasti akan membuahkan hasil ya Pak Dedi ya. Termasuk bisnis kulinernya bagaimana kabarnya? Ya, kalau bisnis ada ya, bisnis keluarga memang sudah lama. Jadi kebetulan orang tua saya sebelum meninggal membangun kegiatan bisnis keluarga ya, ada restoran, kuliner begitu kan, ada kafe, ada restoran, kemudian juga ada pertanian, ada beberapa kegiatan yang lain juga. Luar biasa. Ini bulan puasa begini pasti ramai ya Pak ya?
Ya, alhamdulillah ya, makanya harus mensinkronkan antara protokol kesehatan dengan apa namanya, memberikan semacam peluang lah ya bagi sektor-sektor ekonomi untuk bergerak. Tetapi jangan lupa kita belum pada posisi aman karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi itu yang harus kita waspadai. Baik, iya betul. Jadi harus seimbang lah ya Pak ya, antara kepentingan bisnis, kepentingan sosial, kemudian protokol kesehatan yang paling penting ya Pak ya. Di daerah mana Betul. Pak? Nanti saya main-main. Oh boleh ada di Puncak ya, di Jalan Raya Puncak ada 2 restoran ya. Kemudian kalau kebunnya juga masih di wilayah Bogor, kalau pabrik ada di wilayah Serang, Banten ya. Luar biasa, Masya Allah. Gimana cara membagi waktunya Pak? Pak Dedi ini sibuk di pemerintahan, di bisnis juga iya, apalagi bisnisnya ada di beberapa daerah. Gimana cara ngaturnya Pak Dedi? Enggak juga lah itu Pak, itu kan sudah ada yang jalankan, karena kan ini sih bisnis keluarga ya. Adik-adik, kakak ikut bantu, dan kelihatannya sih semua udah berjalan cukup lama, jadi apa namanya, berjalan biasa aja. Kan saya juga masuk ke pemerintahan di Kota Bogor ini setelah sebelumnya bukan di bisnis. Saya kan 13 tahun di KPK. Jadi apa namanya, kalau urusan bisnis lebih ke urusan keluarga ya, karena memang ini kan orang tua saya, ibu bapak saya, ayah saya almarhum yang menginisiasi yang yang dulu membangun bisnis keluarga ini. Masya Allah. Kalau kita tarik ulur waktu nih, kita mundur sedikit Pak Dedi. Waktu itu apa yang membuat Pak Dedi yakin untuk terjun ke pemerintah untuk menjadi wakil wali kota Bogor ini, sebelumnya menjabat sebagai pejabat lembaga anti rasuah waktu itu Pak Dedi? Ya sebetulnya karena ada permintaan langsung ya dari Pak Bima Arya waktu itu menyampaikan ke saya untuk diminta mendampingi beliau di periode berikutnya. Tentu saya punya syarat juga. Syaratnya adalah tentu yang namanya keluar dari KPK itu kan harus izin pimpinan. Jadi yang saya lakukan, karena saya waktu itu terakhir menjabat sebagai salah satu direktur di bidang informasi dan data, saya menyampaikan ke pimpinan dan alhamdulillah dapatkan restu dan akhirnya ikut di pilkada. Mestinya kalau yang lain-lain biasanya setelah ada penetapan calon baru mengundurkan diri. Kalau saya begitu awal Pak Bima menyampaikan ke saya langsung mengundurkan diri karena sudah ada pembicaraan politik yang kalau menurut standar KPK kan itu sudah sangat abu-abu ya. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dari KPK untuk ikut di dalam kontestasi pilkada di Kota Bogor. Masya Allah. Lebih enak mana Pak? Ya kalau di pemerintah kota itu kan semua urusan ya. Urusan dari anak lahir sampai orang meninggal ya, semua urusan kita kita ikuti gitu kan. Segala macam urusan kebencanaan, urusan jaring pengaman sosial, urusan pembangunan, urusan harga-harga sembako di pasar, urusan inflasi, urusan keamanan wilayah, urusan COVID, semuanya diurusin kalau di pemerintahan. Waktu di KPK kan saya fokus di beberapa bidang. Waktu awal itu di bidang pencegahan, saya direktur pendidikan dan pelayanan masyarakat, terus menjabat beberapa PLT untuk direktur ya. Kemudian yang terakhir ini sebelum saya keluar jadi direktur pembinaan jaringan antar komisi dan instansi di KPK. Masya Allah. Jadi tidak bisa dipilih ya Pak ya? Berbeda ya, artinya bidang pengabdian sama aja ya, sama-sama untuk bangsa dan negara. Dan kalau di pemerintah daerah lebih banyak urusan yang terkait dengan masyarakat dan sosial. Di situ lebih konkret lah kalau di pemerintah daerah. Masing-masing ada cerita khususnya ya. Boleh diceritakan Pak Dedi punya pengalaman apa waktu zaman sedang di lembaga anti rasuah waktu itu, misalnya ada yang paling membekas waktu itu sedang menangani kasus apa Pak Dedi?
Ya kalau di KPK tentu tugasnya kan pencegahan dan penindakan ya. Jadi kita sama-sama berupaya untuk menetapkan sebuah landasan bagi bangsa dan negara untuk mempunyai satu pola bagaimana mencegah korupsi melalui perbaikan sistem, kemudian juga mencegah korupsi dari perubahan atau perilaku ya, atau meningkatkan integritas diri, ASN, kemudian juga kita mendidik masyarakat untuk paham bahwa yang namanya korupsi itu jangan terus-terusan diproduksi juga. Dengan cara apa? Dengan cara menyuap, kemudian memberikan peluang bagi mereka yang bekerja di sektor pemerintahan untuk kemudian tergoda karena iming-iming. Itu bukan hal yang mudah. Di satu sisi yang lain, yang mereka yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki tentu harus dilakukan langkah-langkah penindakan. Jadi kalau ceritanya sih banyak banget ya. Saya kan KPK angkatan pertama, jadi ada istilahnya di KPK itu untuk angkatan namanya Indonesia Memanggil Satu. Nah, saya salah satu di antara 110 orang yang masuk ke KPK di awal zaman Pak Taufikur Rahman Ruki menjadi ketua KPK. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang nih Pak Dedi, sebagai wali kota Bogor, apa pengalaman yang paling mengesankan? Tadi Pak Dedi juga bilang ya ini lebih konkret, lebih berhadapan langsung dengan masyarakat. Apa Pak Dedi ada cerita apa yang paling diingat? Ya banyak lah ya, kalau di keseharian di pemerintahan itu kan sangat banyak dinamikanya. Termasuk pada saat misalnya Pak Bima Arya sebagai wali kota Bogor saat itu dinyatakan positif COVID di bulan Maret 2020. Nah, oleh karena itu saya melalui Gubernur Jawa Barat diminta untuk melaksanakan tugas ya sebagai wakil wali kota yang mengemban tugas sebagai wali kota. Jadi artinya semua urusan-urusan awal waktu kita menangani pandemi itu kita siapkan, mulai dari rumah sakit, mulai dari tenaga kesehatan, kemudian dari anggarannya, dari sarana prasarananya, sampai kemudian juga membuat langkah-langkah teknis ya untuk promotif, kemudian preventif, termasuk juga kuratif. Jadi semua kita persiapkan, dan lambat laun 1 tahun ini kita alhamdulillah di bulan Maret 2021 terlihat sudah ada penurunan dari tingkat angka penularan atau tingkat positif harian COVID-19 di Kota Bogor. Jadi bukan sebuah hal yang mudah, tetapi memang harus diperjuangkan, dan ini kelihatannya saya melihat ada unsur kekompakan dari organisasi perangkat daerah, kemudian juga Forkopimda yang bahu-membahu untuk tadi mencari jalan keluar bagaimana kita keluar dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Masya Allah, selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahan. Tapi bagaimana Pak Dedi cara biasanya Pak Dedi mengatasi masalah-masalah yang ada ketika misalnya ada komplain dari masyarakat, kemudian ada pengaduan gitu. Bagaimana Pak Dedi? Ya, awalnya memang kita belum punya sistem ya. Pengaduan masyarakat itu kan bisa langsung melalui berbagai channel, bisa ke handphone saya, di HP ya, di SMS, di IG, di apapun ya, di semua channel lah. Kemudian juga nanti ke level yang berikutnya, misalnya melalui surat, kemudian datang langsung. Nah, ada yang kemudian membuat saya dan Pak Wali Kota ya, Pak Bima Arya, untuk membuat sebuah sistem. Nah, sistemnya ini lebih menekankan kepada bagaimana perangkat daerah ini mampu mengelola semua saran, pendapat, kritik, dan aduan. Nah, jadi semua ini bisa dilihat di dalam satu sistem namanya Sibadra ya. Di Sibadra ini apapun yang dikeluhkan oleh masyarakat dapat dimonitor oleh kita semua dengan berbagai tingkatan. Nah, dengan teknologi IT ini, misalnya saya nanti dinotifikasi kalau ada aduan dari masyarakat yang tidak mendapatkan respon yang proper dari OPD, nanti saya yang diminta untuk melakukan semacam koordinasi. Nah, jadi pada akhirnya ya semua aduan dari masyarakat ini melalui sistem IT yang dibangun
harus terjawab dan kemudian harus ada solusinya. Dan ini tidak mudah. Kemudian yang kedua juga kebanyakan kan pengaduan ini adanya di sektor perizinan dan non perizinan. Jadi kita bangun yang namanya mall pelayanan publik. Jadi tahun 2019 begitu dilantik kita upayakan untuk mempercepat pembangunan mall pelayanan publik dan alhamdulillah ada 144 layanan perizinan dan non perizinan yang sudah disatukan dalam satu mall pelayanan publik yang betul-betul ada di dalam mall. Dan ini kemudian berhasil menurunkan tingkat komplain dari masyarakat karena semua urusan masyarakat kan bisa diakses melalui satu pintu. Nah, ini yang sudah terjadi di Kota Bogor dan alhamdulillah kita juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu sistem pelayanan publik yang cukup baik lah di Indonesia. Luar biasa, Masya Allah. Jadi selalu standby ya, be ready untuk semua warganya. Baik itu lewat media sosial maupun aplikasi yang sudah tersedia ya, sistem yang sudah dibuat oleh Pak Dedi dan tim. Luar biasa, Masya Allah. Kita akan lanjutkan ya Pak Dedi ya obrolan kita ya, tapi usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tamu Ramadan.